kontemplasi menuju aksi. Itu yang saya ajak. Yang kedua adalah menyapa semua. Saya ingin katakan, matahari akan selalu terbit dari timur dan akan terbenam di ufuk barat. Matahari akan selalu muncul dari Papua dan akan tenggelam di Sabang, negeri Nanggro, Aceh Darussalam. Jadi kalau mulai dari Aceh sampai Papua, dari Papua sampai Aceh tidak disapa menjadi bagian dari sebuah negara yang sangat besar, maka itu adalah tanda-tanda keruntuhan sistem kebangsaan kita. Tidak boleh satu etnik tertentu, tidak boleh satu provinsi tertentu yang ditinggal di dalam proses pembangunan. Negara ini adalah negara yang sangat kaya. Tidak boleh ada orang miskin di negeri ini, karena sesungguhnya dengan lebih dari 2.000 triliun seharusnya bisa menjadi penerimaan negara kita. Tidak ada orang miskin di Indonesia. Permasalahannya adalah masalah kepemimpinan. Bagaimana kita mampu memanage keuangan kita untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi tugas pemimpin adalah menyapa semua, tidak boleh membedakan etniknya, tidak boleh mempertanyakan asal usulnya, tidak perlu menanyakan apakah agama Anda, tidak perlu menanyakan etnik dan budaya kita, tetapi yang terpenting di dalam konteks kebangsaan, esensinya adalah humanisme. Itulah ajaran Gus Dur yang saya terima, karena saya pernah menjadi ketua umumnya Gus Dur dan saya mengikuti Gus Dur lama. Esensi hidup adalah humanisme. Esensi hidup adalah kemanusiaan, dan kemanusiaan itulah yang harus kita bebaskan dari mereka yang tertinggal di dalam proses bernegara itu. Dengan demikian, saya mengajak kepada seluruhnya untuk menyapa semua. Negeri ini tidak boleh ada yang ditinggal. Negeri ini tidak boleh ada yang serba mewah, tetapi di sisi yang lain serba tidak ada. Semua adalah satu, satu adalah semua, semua untuk negeri yang kita cintai, Republik Indonesia. Yang ketiga adalah menyapa umat. Ini penting karena memang ukhuwah itu tidak hanya pada ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah basyariah dan watoniyah, yaitu aspek etika individu sesama umat Islam, itu ukhuwah Islamiyah, tetapi juga aspek sosialnya itu adalah ukhuwah basyariah, yaitu sesama manusia di hadapan Tuhan, dan ukhuwah kita di dalam konteks watoniyah bernegara. Umat apapun agamanya harus kita sapa dan kita rangkul. Negeri Pancasila adalah negeri yang memberikan tempat dan ruang yang sangat istimewa untuk tumbuhnya agama apa saja di negeri yang kita cintai ini. Tidak boleh ada disparitas, apalagi yang disebut dengan penganaktirian di dalam negara kita itu. Karena itu ini penting, karena saya ingin menempatkan bahwa agama, roh keumatan adalah jiwa yang tersublimasi di dalam negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan di atas segala sila-sila yang lain itu. Jadi kalau sila ketuhanan kemudian membeda-bedakan antara agama, itu setback. Karena buat orang NU yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar Pancasila adalah final. Tidak perlu ada orang mempertanyakan sah tidaknya Pancasila. Tidak perlu ada orang mempertanyakan bolehkah menghormat bendera merah putih. Itu setback. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, karena negara ini adalah sudah final menurut orang NU, dan keberadaan negara Republik Indonesia atas negara Pancasila adalah sah dalam pandangan hukum Islam orang Nahdlatul Ulama. Tinggal masalahnya mengisi, membangun bersama-sama untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.